Ya, selamat datang kembali di Referensi Racun Duniawi. Bareng gue lagi, Fadil. Gue juga ditemenin sama Iqbal. Halo, annyeonghaseyo. Apa kabar teman-teman? Ini kayak nyapa di podcast ya. Iya dong. Nah, jadi kan kemarin bosen kita ya, kayak isinya YouTube cuma kayak unboxing lagi, review barang lagi. Betul. Kalau gitu terus kita bisa-bisa dikira toko. Iya betul, dan malah jadi jualan nanti. Iya. Jadi kayak kita mau nyoba sesuatu yang baru nih. Sekarang yang kita referensiin itu artis yang kita mungkin suka, kita ikutin. Nanti mungkin kedepannya juga kalau misal kita ada referensi artis lain, gak cuma gue sama lu kali Bal ya, kita ngajak yang lain juga. Betul. Tapi mungkin kedepannya kita bisa ngundang langsung artisnya. Never know kan? Betul juga. Betul. Halo Sasha Grey. Oke, jadi buat yang referensi artis pertama kita itu Ida Risonyo atau Luna. Nah, Luna ini dia artis atau girl group kali kita ngomongnya ya, dari Korea. Kita K-pop-K-popan lagi. Ada peribahasa nih ceritanya. Peribahasa apa yang ngomong? Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, jadi mungkin kita tahu, mungkin ada yang tahu juga yang nonton tapi belum tentu kenal. Ada juga yang nggak tahu. Nah, nggak tahu gimana mau kenal. Jadi kita kenalan dulu nih. Ini kebetulan ya gitu. Nama fansnya Luna ini kan namanya Orbit. Dan kebetulan Iqbal nih Orbit nih. Oh enggak. Jadi Orbit karbitan kali ya. Tiba-tiba orbit gitu ya. Tiba-tiba ngorbit ya. Tiba-tiba ngorbit, betul. Oke, jadi kita kenalan dulu. Sebenarnya siapa sih Luna? Coba Bal. Coba dikenalin ke teman-teman Luna tuh gimana? Siapa? Oke, Luna itu adalah kayak tadi Fadil kasih nama Koreanya ya, Ida Risonyo. Atau kalau misalkan kita terjemahin secara langsung itu jadi Girl of the Month. Itu adalah girl group dari Korea, South Korea of course, bukan North tentunya. Ya, dan dia itu di bawahnya Blockberry Kreatif. Sebuah nama si agensinya ini, kalau nggak salah si Blockberry ini sampai sekarang ini masih ngurusinnya si Luna doang lah gitu. Anak emas ya? Anak emas, karena satu-satunya. Makanya jadi anak emas. Terus yang yang lumayan menariknya dari Luna ini adalah si grupnya ini sendiri terbentuknya itu sebenarnya agak bingung nih kalau misalkan dibilang aktifnya grupnya itu dari kapan. Karena dia itu sebelum rilis jadi full group sendiri itu merilis atau mempredebutkan masing-masing membernya satu-satu, dan itu hampir selama 2 tahun, dari tahun 2016 sampai akhirnya debut jadi Luna di tahun 2018 gitu. Jadi ada 2 tahun sampai debut full group ya? Betul. Jadi membernya itu sendiri ini gua sebutin di urutan di reveal-nya ya, atau di ada berapa banyak nih membernya? Membernya ada 12. Jadi ini kayak grup lah yang udah bubar ya. Iya, betul sekali. Mungkin itu adalah salah satu faktor juga kenapa saya tiba-tiba jadi kena banget sama grup ini, karena sama jumlah membernya 12 juga. Emang harus selusin ya. Betul. Padahal ini ada duluan gitu. Padahal ada duluan dan kayaknya ya kalau misalkan ngikutin dari lama sih mungkin bakal terlihat lebih menarik gitu ya daripada grup yang kemarin. Cuman ya apa daya lah, kalau misalkan sudah suka kan yang lainnya kan kadang-kadang tidak terlihat ya. Jadinya si grup ini baru sempet saya lihat sekarang inilah gitu. Membernya itu ada 12. Jadi urutannya itu dari Heejin yang di reveal pertama, terus Hyunjin, Hassel, Yeojin, Vivi, Kim Lip, Jin-Soul, Cherry, Yves, Chu, Gowon, dan yang terakhir Olivia He. Ini namanya panjang sendiri yang terakhir. Banyak ya? Banyak. Dan kayak yang tadi gue bilang, ketika proses pre-debutnya sendiri itu ini lumayan niat sih untuk pre-debut tiap membernya. Jadi mereka dibikinin semacam single
bukan semacam dibikinin single, dan biasanya satu singlenya itu ada 2 sampai 3 lagu, dan masing-masing ini punya video klip sendiri. Jadi bahkan sebelum debutnya aja sudah ada 12 nih video klipnya Luna gitu, si MV-nya Luna gitu. Bukan cuman itu aja, selain ada masing-masing membernya, mereka juga ada subunit yang di launch duluan juga nih sebelum si grup Lunanya sendiri. Yaitu subunit pertama namanya Luna 1/3 atau Luna 1/3, Odd Eye Circle, lalu yang terakhir YY by Y atau kalau dipanjangin jadi Youth by Young kalau nggak salah nama singkatannya. Ini yang sepertiga nih bukan Junjun Kanjo kan ya? Bukan. Tapi genre musiknya tuh ngambilnya itu di tahun-tahun yang sama, menariknya. Kalau misalkan, tapi ya beda lah. Kalau Junjun Kanjo kan dia J-rock ya atau J-pop gitu. Kalau ini dia ngambil musiknya itu K-pop di tahun-tahun segitu lah, menarik. Oke. Grupnya sendiri itu kayak tadi kan prosesnya itu 2 tahun dari Oktober 2016 sampai Juni 2018. Lalu grupnya itu sendiri baru debutnya itu di 19 Agustus 2018 dengan rilisan album Plus. Jadi literally tulisan Plus. Dan dengan title tracknya itu adalah High. Kalau yang menariknya ini adalah kayak tadi kan grupnya ini masing-masing di reveal satu-satu membernya gitu. Ada MV-nya, ada singlenya, terus masing-masing subunit juga ada MV-nya, ada mini albumnya juga gitu. Itu sangat tidak common kalau misalkan teman-teman yang ngikutin K-pop. Karena di satu sisi juga ngelihat, kalau misalkan dilihat dari sisi keputusan bisnis mungkin agak terlihat menakjubkan gitu. Soalnya ini ada satu trivia gitu ya yang gua nemu. Jadi di salah satu interview dengan CEO dari Polaris Entertainment. Jadi si Polaris Entertainment ini kayak parent company-nya, betul sekali. Parent company-nya si Blockberry Creative gitu. Itu interviewnya sendiri di bulan Agustus 2018. Jadi dia mereveal bahwa pre-debut project-nya itu yang si 12 member berikut 3 subunitnya itu kira-kira biayanya itu adalah sekitar 10 juta USD, bro. 10 juta USD untuk akhirnya baru debut gitu. Ya, hitungannya sebenarnya pre-debut ya, itu 2 tahun ya. Betul, itu hitungannya pre-debut 2 tahun. Jadi bayangkan pre-debut 2 tahun, biayanya segitu. Dan cuman karena di interview sendiri sih dibilang karena konsepnya menarik gitu ya. Dan kalau gua tidak salah juga salah satu yang pertama kali lah gitu di K-pop industry sendiri yang beneran di reveal satu-satu, baru subunit, baru akhirnya unitnya. Mereka si company waktu itu berhasil lah nyari sponsor dari beberapa negara gitu untuk bisa akhirnya mendebutkan si Luna itu sendiri. Terus kabar terakhirnya grup ini baru aja rilis di tanggal 28 Juni mini albumnya mereka yang keempat dengan titlenya N, dan juga dengan music videonya yang paling baru itu adalah Painted Town. Terus kedepannya juga kalau tidak salah itu sudah di-reveal mereka juga akan mulai debut di Jepangnya itu di tahun ini juga, kalau gua nggak salah di September. Dengan lagu yang sama, bukan? Belum. Jadi si lagu yang sama, si Painted Town ini sudah dikeluarin nih sekarang, si versi Jepangnya juga. Tapi ntar yang debut Jepang ini belum dikasih tahu nih apakah akan rilis lagu baru ataukah re-release dengan bahasa Jepang dari rilisan-rilisannya mereka yang lama gitu. Itu belum dikasih tahu. Sejauh ini sih kalau misalkan ngelihat dari ini ya, dari achievement mereka yang paling terakhir di Painted Town ini, lumayan ini sih trajectory grupnya juga lumayan bagus lah gitu. Jadi first day sales-nya ngalahin dari yang comeback sebelumnya, terus kayak MV count juga ngalahin dari yang comeback sebelumnya. Dan yang lumayan berkesannya di comeback yang sekarang ini adalah, ini mungkin agak lompat-lompat, tapi Luna ini sendiri tuh sempet di masa mereka aktif tidak full member. Jadi salah satu membernya ada yang sempat tidak aktif di 2 kali comeback, dan baru di comeback yang paling terakhir ini mereka balik lagi jadi 12 member gitu. Berarti sebelum yang single ini atau sebelum yang album ini mereka kesebelasan ya gitu bola. Betul. Ya, betul. Betul sekali. Itu yang di album Hash sama di album 12 O'Clock yang title single So What sama Why Not itu mereka
cuman bersebelas waktu itu. Ini kan bilangnya lu baru-baru nih ngikutin nih. Betul. Tapi sebenarnya sih sejak kapan sih lu pertama tahu Luna ini? Wah, tahu pertama tuh sebenarnya dari Butterfly, bro. Butterfly itu tahun berapa ya? Dua Butterfly itu kalau tidak salah 2017. 2017 ya? Nggak mungkin dong, karena mereka debut kan 2018. 2019 berarti si Butterfly itu. Oke. Nah, terus lu berarti sukanya itu baru-baru ini? Sukanya itu baru-baru ini sih, ketika mereka promosi Why Not. Kan mereka promosi Why Not itu bareng ngepromosiin juga si Starlight yang voice tapi yang dijadiin versi bahasa Inggris. Baru di situ sih baru ngeliat. Terus sebenarnya ini juga sih sindrom karena ditinggalkan oleh grup yang bubar. Oke. Jadi kan mulai mencari-cari nih gitu, apalagi ya yang menarik gitu. Nah, terus ngelihat yang Luna, wah kok kayaknya ini lucu juga. Tapi yang gua justru yang justru bikin kena bangetnya itu adalah ketika gua menggali lagi back katalognya mereka gitu, terutama rilisan solo-solo ketika pre-debutnya. Jadi ada beberapa title lah yang gua lumayan kena banget gitu di pas gua lagi ini yang mengeksplor si grup ini. Itu ada solonya Yojin featuring sama Hustle, My Melody, sama Everyday I Love You-nya Vivi featuring Hustle. Jadi dari situlah, terus dari situ, wah ini kok kayak lagunya makin lumayan menarik beda. Ya? Lagunya lumayan beda nih dari at least dari K-pop yang gue biasa dengerin lah gitu. Terus karena itu gue makin nyari, terus gue menggali semua solo pre-debut materialnya, terus pre-debut si unit-unitnya juga. Wah kok ini lagunya menarik semua gitu. Jadi prinsip lo main air tuh pasti basah, jadi sekalian nyemplung ya gitu. Betul sekali. Dan untungnya ya, at least buat gue ya, untungnya gue lumayan masuk semua sih, sebagian besar lagu-lagunya gitu. Jadi tidak terlalu memaksakan lah. Ini gantian gue kali ya cerita ya. Sebenarnya gue tahu tuh Luna itu waktu mereka masih pre-debut. Udah lama banget ya. Itu kalau nggak salah yang pertama kali gue lihat itu Kim Lip dengan lagunya Eclipse. Ya. Nah itu gue suka tuh konsepnya, lagunya gue suka. Tapi begitu gue cari tahu ini apa sih ini siapa sih Kim Lip gitu. Ini ke Luna, terus coba lihat ini dari Sonyo ini Luna, kok gue nemunya macem-macem ya, nggak jelas gitu. Itu menurut gue dulu ya. Ini kayak apa orangnya beda-beda, ternyata belum jadi grup gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udah gue nggak merhatiin lagi lah gitu. Sampai akhirnya 2018 kali ya ada berita tuh, ini Luna udah full member debut gitu. Oh ternyata udah nih. Sekarang pas gue denger lagu pertamanya nggak masuk juga. Lu dengerinnya apa dulu ya? Lupa. Favorit kalau nggak salah. Favorit ya justru ya. Favorit dulu ya. Itu kayak wah kok ini karena ini personal preference gitu ya. Gue kan nggak terlalu suka yang terlalu manis gitu ya lagu ya. Itu juga makanya waktu gue habis ngecek Kim Lip Eclipse itu, gue nemunya yang Luna Sepertiga itu. Terus ini kok lagunya beda, membernya beda gitu kan. Nah terus gue jadi bingung, dan karena ini jadi gue tinggalin. Gue tahu itu, terus akhirnya kayak ya udah cukup tahu aja gitu. Terus akhirnya gue sempet denger Butterfly. Berikutnya itu kalau nggak salah Butterfly ya. Terus betul. Nih lagunya menarik nih gitu. Tapi setelah itu mereka rilis So What. Itu yang menurut gue kayak dari musiknya nih udah beda banget treatmentnya. Ini udah K-pop mainstream nih. Kalau coba mendobrak mainstream lah. Dan dan emang kayak big breakoutnya mereka itu emang baru di So What sih. Itu pertama kali mereka menang musik show. Oh gitu ya. Setelah berarti 3 tahun ya dari awal debut ya. Iya, betul. Itu kan sejarah kita tahu nih. Dan gue sih sebenarnya kayak suka nggak suka gitu, karena gue pencinta keindahan gitu ya. Jadi gue kalau itu indah ya gue perhatikan gitu. Nah dari 12 member nih ya, 12 member ini, lu ada member favorit nggak sih gitu? Berat cuy sebenarnya. Karena kalau oke lah ya, karena kalau ditanya sekarang tuh bisa tiap hari beda jawaban gue, Dil.
Tapi kalau harus disuruh milih satu banget, Kim Lip sih. Gue nggak perlu satu sih gitu, maksud gue. Oh, nggak perlu satu. Karena sebenarnya dalam beberapa agama nikah berapa kali pun itu nggak apa-apa gitu. Ada gitu ya. Jadi anggapnya nih ada 12 member, lo tiap bulan aja bisa ganti. Bahkan tiap hari nih ya. Enggak lah, enggak gitu lah. Nah, Kim Lip ya. Kim Lip. Soalnya dia itu lumayan all rounder lah kalau kata gue gitu ya. Jadi di stage performance-nya kan lumayan oke gitu ya. Dan dia juga salah satu main vokal, dia salah satu antara main atau lead dancer juga gitu. Dan kalau di stage kayak kelihatannya powerful, seksi banget gitu, tapi di luar itu ketika di konten-konten variety-nya kok ini gitu, kok bodoh gitu, kok lucu gitu. Dan dia juga salah satu sumber meme-nya di meme-nya Orbit juga dari Kim Lip lah gitu. Ada beberapa meme-nya dia yang lumayan terkenal di Orbit gitu, kayak yang dia muka singa lah, terus ada yang dia kayak ngambang di kolam renang, sumpah absurd banget deh, parah. Ya gara-gara itu gue jadi kayak anjing, ini orang aneh banget gitu tapi menarik gitu. Itu sih. Nah, oke, gua ya. Siapa? Kan gue bilang gue pecinta keindahan nih. Dan member favorit gue sebenarnya nggak satu gitu juga. Jadi cuma kalau dia kayak lu bilang ada ultimate ya, yang paling ini karena gue nggak merhatiin konten mereka secara variety atau gimana ya gitu. Gue cuma merhatiin lagu, jadi gue nilai dari visual menurut gue. Jadi menurut gue Luna tuh bentuknya piramid kalau visual tuh. Oke, jadi ada tiernya ya. Ada tiernya. Yang berkesan buat gua itu yang paling atas satu orang itu Hijin. Oh, itu mah pastilah. Itu karena menurut gua cantik banget orang. Itu Pak. Itu udah nggak kayak orang cuy. Kalau kata gua John Hijin tuh aja. Nah, terus tier B-nya itu ada Jinsol sama Hassel. Oke. Dan kita tier bawahnya lagi itu ada Hyunjin, Cherry, sama Kim Lip. Oke. Sisanya ya udah itu sisanya. Ya. Menurut gue itu yang menurut selera gue gitu ya. Jadi karena gue nilainya juga berdasarkan visual dari apa yang gue lihat gitu sih. Nah, terus kan ini lagu Luna juga udah banyak nih. Betul. Lu punya lagu favorit gak sih, atau yang kayak mau lu rekomendasiin ke temen-temen kayak lu coba denger ini deh gitu? Kalau menurut gua Paint the Town dengerin ya. Paint the Town of course lah, itu dengerin lah karena yang paling baru gitu ya. Iya. Coba kalau disuruh milih untuk kayak gua mau ngasih ilustrasi nih, range genre-nya Luna tuh sejauh apa sih gitu. Ada dua lagu sih yang mau gua rekomen. Jadi yang pertama Sweet Crazy Love dari Odd Eye Circle. Itu unit ya? Ya, dari unit. Ini dua lagu ini yang mau gue rekomen lagu unit justru. Jadi Sweet Crazy Love dari Odd Eye Circle, sama satu lagi Rain 51 dB dari Luna Wanter, dari Luna 1/3 gitu. Oh, jadi justru yang lu rekomendasi lagu pre-debut ya? Lagu pre-debut, karena mungkin juga gue bakal coba elaborate. Menurut gue range-nya Luna itu lebih kelihatan justru di pre-debutnya. Jadi mereka itu karakternya itu bisa sejauh apa sih gitu. Dari genre lagu, dari performance, sampai dari treatment visual segala macam tuh bisa sebeda apa gitu di dalam Lunanya sendiri gitu. Itu sih kalau gue. Kalau lo? Nih, gue mungkin nggak tahu semua lagunya, bahkan gue mungkin B-side-nya nggak gue denger gitu ya. Tapi kayak gue pernah coba denger ulang semua dari pre-debut sampai sekarang yang main title-nya gitu. Sebenarnya personal favorite gue itu Butterfly. Oh ya. Menurut gue kayak lagu itu unik, ada warnanya sendiri gitu. Betul. Tapi buat yang gue rekomendasiin ke general gitu ya, general ini, gue itu juga suka lagu Moksori atau Voice. Ya.
Dan dia kan sempat kalau nggak salah dirilis dalam bahasa Inggris ya, Star ya. Iya, si Star tadi antara Star atau Starlight gue agak lupa. Ya itulah pokoknya. Star itu kan yang dibikin video klipnya justru yang bahasa Inggris kan kalau nggak salah. Betul. Itu menurut gue lagu yang bagus dan easy listening. Betul. Jadi kayak itu lagu yang feel good sih buat gue gitu kalau dari Luna. Jadi kalau denger itu kayak ya lo ngerasa feel good aja. Cause I feel so good. Oke. Berantem yuk. Masuk grup lain ya di sini ya. Oke. Jadi menurut gue kayak kalau gue mau rekomendasiin 2 itu sih colornya Luna. Justru kalau lu sebelum pre-debut, gue setelah 12 orang itu ya, pertama Butterfly, lalu si Moksori atau Voice atau Star gitu. Nah ini kita kayak udah cukup panjang ya ngomong soal Luna nih. Lu ada yang mau lu sampein ke teman-teman yang nonton ini? Kan sekarang lu dukung Luna nih. Menurut lu kenapa teman-teman juga coba deh lihat Luna nih, coba deh dukung Luna? Gitu. Nih charmnya kali ya, charmnya Luna itu di mana lah gitu. Kalau misalkan gua harus menyimpulkan di satu kata adalah variasi sih. Kayak Luna tuh variasinya tuh banyak banget gitu, variasi dalam hal genre musik gitu. Kalau misalkan teman-teman coba ngelihat back katalognya mereka sampai yang sekarang itu, gue bisa bilang hampir bisa nemu semua subgenre pop sih di rilisannya Luna gitu. Bahkan genre-genre yang jarang gitu kayak Butterfly, terus Lunatic itu kan elemen dream popnya tuh kenceng banget gitu. Terus si Luna Wanted itu sangat 90s 80s K-pop throwback gitu. Jadi itu adalah genre-genre yang udah jarang banget kan dibawain gitu. Jadi itu terus variasi dari karakter dan visualnya itu juga menurut gue sangat variasi gitu. Jadi lo mau cari yang demen yang kayak gimana bisa jadi ada sih di Luna gitu. Dari satu member ya, dari Chu gitu yang kayak bubbly banget gitu, cute banget gitu, sampai Olivia He gitu yang kelihatannya sangat lethargic lah gitu, kayak nggak pedulian segala macem gitu, tapi lucu aja gitu tetap gitu. Terus sama ini sih, mungkin gue nggak tahu apakah faktor ini kita sama juga atau enggak, Dil, yaitu menurut gue Luna itu performance group yang hampir tidak ada black hole-nya gitu, tidak ada member yang agak kurang gitu atau segala macamnya gitu. Dan itu kelihatan lah gitu dari dance covernya mereka tuh bagus-bagus semua gitu. Kayak mereka kan sering banget kan ngedance cover dance-nya boy group, dan itu biasanya tuh gue jarang enjoy yang kayak gitu, tapi somehow buat yang Luna tuh kayak clean aja gitu ngeliatnya, kayak aja jadi sangat satisfying banget lah gitu ngelihatnya gitu. Yang gue paling inget tuh ada mereka nge-cover GOT7 Eclipse juga, judul lagunya. Itu keren banget sih. Oh, gue juga sempat lihat yang NCT kalau nggak salah. NCT ya? Cherry Bomb ya, betul. Iya betul. Ya menurut gue oke sih, kayak mereka kan sempat ngeluarin cover dance boy group gitu ya. Secara performance video juga oke gitu. Mungkin walaupun nggak tahu ya, gue belum sempat merhatiin grup-grup lain juga, tapi mungkin kayak ada aura after school-nya kali dulu ya gitu. Kayak anak-anak pledis yang di drill sama Kahi. Jadi gitu ya. Kenapa jadi kita mesti yang lain tuh mesti lihat Luna nih dari Sonyo ini. Ada lagi nggak Bal yang mau lu sampein? Kalau dari gue sih untuk Luna sendiri sih itu aja sih kayaknya. Coba cek aja lah semua ininya mereka gitu, semua rilisannya. Dari yang paling baru juga nggak apa-apa. Si Painted Town sendiri juga lumayan menarik untuk diperhatiin gitu. Makanya semuanya mulai lihat dan dukung sepenuh hati juga ya Luna. Ini karena betul. Ini artis pilihan pertama kita yang kita rekomendasiin di referensi Racun Duniawi. Oke, jadi kita tutup sampai di sini jadinya ya, Bal. Yoi, dan seperti ya gimana? Jadi siapa nih yang mau outro nih? Kita belum briefing. Jadi Luna, Ege, Mani, Sarangi, Jusel. Waduh, oke, boleh. Nah, makasih banyak yang udah nonton episode
yang baru ini. Semoga suka. Dan ya kalau suka boleh like, comment, subscribe, nyalain juga loncengnya. Yang nggak suka juga boleh like, juga boleh comment, juga boleh subscribe. Dan juga nyalain loncengnya juga boleh. Nah buat yang apa? Kalau ada yang mau rekomen bahas artis ini dong bang gitu, komen betul. aja gitu, di komen aja. Bisa. Ya, mungkin bisa rekomendasiin balik artis ke kita, siapa yang kalian dengerin. Nah terus buat yang suka podcast, kita ada rame-rame diskusi dan rasa-rasanya digangguin. Iya bisa cek link deskripsi di bawah ini. Terus buat yang suka ngobrol soal macem-macem, kita juga punya grup Discord. Kita juga sertain linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan yang terakhir buat ngedukung kita langsung, itu juga bisa lewat traktir. Jadi siapa tahu kita bisa bikin konten yang lebih oke lagi gitu ya. Mungkin kita bisa punya studio sendiri atau kita bisa jalan-jalan ke mana buat nge-review yang lain-lain gitu. Oke, jadi makasih semuanya yang udah nonton. Kita sampai ketemu di artis selanjutnya kali ya. Semoga nanti kita bisa bikin yang kayak gini lagi. Terima kasih semuanya. Dadah. Annyeong.